Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 19, kembali lagi bersama saya Takiara Naura dari tim Sineas MAN 19 Jakarta. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Ketua OSIS MAN 19 Jakarta dan juga Ketua OSIS MAN 22 Jakarta. Boleh dong perkenalan dirinya dari saya dulu ya. Boleh. Halo, perkenalkan teman-teman sobat-sobat Sineas, sobat-sobat MAN 19 ya. Perkenalkan, nama saya Royan Syarif Abdurrahman, gue dari MAN 22 Jakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Eza Samolana, selaku OSIS MAN 19 Jakarta. Sebentar. Jadi di sini sebenarnya ada 3 tamu spesial. Salah satunya ini adalah wakil Ketua OSIS. Silakan diperkenalkan dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Takiara Naura. Aku wakil ketua OSIS MAN 19 Jakarta. Jadi pas banget ya, pasnya wakil ketua OSIS. Ya, sebuah kehormatan sih bagi gue nih. Aduh. Di samping gue nih udah ketua dan wakil ketua OSIS ya. Aduh. Udah Oke. sebuah kehormatan. Kan kalian ini ketua ya. Santai aja dong. Kan kalian ini Kayak ketua ya. berkenan gitu. Enggak apa ya? Agak gimana gitu. Okay. Kan kalian ini ketua nih. Sebelum jadi ketua, kalian Royan pernah jadi anggota nggak sih? Pernah dong, mana pasti. Pernah pasti kan. Oke. Boleh dong sebelum jadi ketua OSIS nih, kalian selama menjadi anggota gimana sih? Kayak kalau ngeliat dari diri kalian sendiri, keaktifan kalian itu gimana? Kalau gue sendiri, alhamdulillah aktif di OSIS MAN 20 Jakarta. Selalu ikut dalam panitia acara apapun gitu kan. Meskipun telat ya, meskipun ada telat-telatnya gitu. Kenapa Ya, tuh? telat kalau datang gitu kan. Suka telat kalau datang gitu. Cuman ya alhamdulillah masih bisa berkontribusi lah gitu di OSIS MAN 20 Jakarta gitu. Ya, kalau saya sendiri, kalau di OSIS MAN 19 ya, gue mau bilang gue aktif dan lain-lain, cuman alhamdulillah menurut testimoni Testimoni ya. dari penilaian dari beberapa bagian dari guru tuh alhamdulillah pemain aktif, gue sebagai pemain aktif. Tentu saja ketika menjadi anggota itu kan masa dimana gue mencari pengalaman, Betul. bagaimana kita beradaptasi gitu kan Betul, dari iya. sebelumnya. Iya. Ini OSIS apa? Terus kita baru mulai yang namanya mencari pengalaman, kita mencari ini pandangan-pandangan baru, terus perspektif dan lain-lain. Ini kan OSIS ya. Kita bantah ya kata-kata OSIS tuh babu sekolah. Nah, itu tolong dicamkan Ya, untuk tolong dicamkan ya buat teman-teman MAN 19 tuh. Iya betul ya. Dan MAN 22 juga, jangan MAN dong. 22. Oke. Oke. Kan udah aktif nih jadi anggota. Mau kepo dong gimana perjalanan kalian pas mau jadi ketua OSIS, perjalanannya. Boleh? Siapa dulu boleh? Dulu lah. Oh, ya. Kalau perjalanan ya. Ya, Itu boleh deh. panjang ya kalau perjalanan ya. Panjang, 3 kilo. dipersingkat aja deh. Oh, persingkat aja. Persingkat Ya aja deh. pokoknya naik aja di ketua OSIS sudah. Enggak gitu dong. Maksudnya Maksudnya perjalanannya maksudnya Oh iya, gimana? pasti banyak pengorbanan lah ya. Apalagi ngelihat paslon-paslon gitu yang dari luar OSIS kan. Kita kadang sempat ngedon juga gitu. Pasti karena suaranya pecah lah segala macam, apalagi dengan cara kita sendiri nyari dukungan lah suara gitu. Itu pasti penuh perjuangan sih. Sebenarnya kalau gue jawab juga sebenarnya udah tahu sih. Iya, kayaknya nggak usah dinilai sih, karena emang Ya. ini Mungkin lebih ke teman-teman ada cerita yang- bersama ya, cerita bersama Aduh, ya. agak Jadi gimana gitu? bersama. Gitu. Untuk perjalanan ya, dari dimana gua dan ada Takia juga selaku wakil itu bisa menjadi ya, salah satu pasangan calon kan. Itu karena awalnya gue satu seksi bidang dengan Takia Asik. di seksi bidang kewarganegaraan. Berarti udah tahu banget kan, udah tahu banget. Betul. orang ini. Terus Iya. beberapa kali Takia ini menjadi salah satu sekretaris. Jadi gue sempat menjadi 2 kali jadi ketua pelaksana dan sekretarisnya dia lagi. Karena rupanya ini orang yang berkapabilitas. Oke. Jadi mungkin dari BPA MAN 22 sekretarisnya boleh diadu sama Oh, aduh, jangan dong. Takia ini. Jangan dong. Boleh diadu buat sama acara ya, Salsa buat aja acara ya. boleh. Emang lumayan nih namanya. Iya, Nah, udah berarti udah ngeklop. dari situ gue
gue rasa ini Takia adalah kira bisa menjadi wakil yang sangat bagus. Betul. Gue juga. Iya. Jadi perjalanan itu juga kan nggak dari yang ujuk-ujuk gue nunjuk Takia, tapi itu gimana kita menjalani program kerja yang dari satu seksi bidang itu kan pasti banyak tiktokan, banyak komunikasi dan lain-lain, dan di situ ya gue rasa Ya. Dengan begitu kan kita ngebangun chemistry ya. betul. Ya. Chemistry betul. Ngeklop gitu ya, ngeklop. Aku mau kepong dong, pemilihan ketua OSIS di Menu 2. Kayak ini kalau yang angkatan gue nih yang kemarin kan, itu benar-benar baru karena yang di luar OSIS pun bisa ikut nyalon gitu. Oh gitu. Iya, bisa ikut nyalon. Tapi ada syarat-syarat tertentunya gitu nggak? Pasti ada. Kayak Salah satunya itu LDKS gitu, ikut LDKS, LDKS. LDKS terus memenuhi persyaratan-persyaratan kayak nilai harus berapa gitu. Oh ada nilai. Iya, harus nyantumin sertifikat juga gitu. Wow. Memang ya pasti di ini apa? Diseleksi Diseleksi, benar-benar. betul diseleksi. Berbobot banget ya. Pasti. Biar Paslonnya juga ada- banyak nih paslonnya. Biar ada kualitasnya juga ya. Betul. Oke. Kalau Man 19 gimana? Oke, kalau di Man 19 jadi kalau di Man 19 itu di Man 19 sendiri kita ada juga yang namanya seleksi tersebut. Kalau dari kita nggak yang melulu pakai nilai atau kita pakai syarat paling cuma ini ikut LDKO. Oh gitu. Ikut LDKO ya. Terus itu dibebaskan dari non OSIS juga, tapi yang syarat itu harus ikut LDKO. Terus ada juga tes adu pidato lah istilahnya kan, nanti kita di assess secara internal oleh BPH OSIS sebelumnya, dan itu juga bakal dikelompokin dan diperkecil lagi lah untuknya dari 12 orang masih kalau nggak salah, terus menjadi 6 orang, dan dari 6 orang itu baru dipasang-pasangkan satu pasangan calon untuk menjadi ketua dan wakil. Nah, dan dari situ juga kalau kita tuh nggak yang make namanya nilai dan lain-lain, tapi dari situ aja mungkin dari BP internal tuh udah bisa menilai, Betul. tentang kapabilitas seseorang untuk kiranya apa dia cocok menjadi ketua OSIS atau ya pasti melalui sistem demokrasi lah pasti. Betul. Itu sih kalau dari Man 19. Ini dong, aku kepo sama MPK Man 22. Katanya pemilihan BPH-nya itu agak beda sama BPH OSIS-nya. Bener atau enggak? Benar. Boleh Kalau dong BPH dikasih tahu. MPK-nya itu lebih ke dipilih secara internal sih. Ya, karena kita kan juga ada Divma nih, ada divisi asrama gitu. Jadi mereka ikut ngewawancarain calon-calon BPH MPK ini gitu. Jadi ditanya langsung oleh 3 BPH, entah OSIS, BPH MPK dan BPH Divma juga ikut serta gitu. Berarti Divma di sini juga memiliki otoritas terkait regenerasi OSIS. Oh iya. Lebih ke MPK sih, MPK doang. MPK doang. Karena sangkut pautnya kan emang sama kelas kan. Oh, iya. Karena Divma juga ada asrama ini kan ada punya kelas. Nah, aku mau tanya dong, kan kalian udah dilantik sebagai ketua OSIS nih. Apa ya? Kan berarti udah berjalan hampir mau setahun lah ya. Iya. Hampir mau setahun. Iya, Boleh dong 5 bulan. di-share kayak kesulitannya, struggle-nya pas selama ngejabat. Kan bebannya cukup berat. Pasti. Boleh dong diceritain? Mungkin kalau struggle pasti ada gitu. Salah satunya itu ketika semua masalah larinya ke ketua OSIS. OSIS ya, pasti. Semua bersandar kan. Kita bersandar siapa? Kita nggak tahu. Iya nggak tahu ya. Bersandar mah kita sujud ya. Bersujud. Wah, gitu kan. Betul. Itu sih yang jadi struggle masalah lah Ya. masalah itu. Terus yang kedua kalau misalkan kita ada kepanitiaan itu acara, terus sama guru juga pasti ada kadang miskomunikasi lah antara panitia siswa dan panitia guru gitu. Sering adanya miskomunikasi. Betul. Ya itu wajar sih. Ya, untuk kesulitan sebagai ketua ya. Iya. Sebenarnya dirasakan lewat Iya, pasti dong, Sebenarnya pasti. dirasakan deh juga. Tapi ini tentu saja dari posisi jabatan itu sangat mempengaruhi tanggung jawab yang akan diberikan. Iya. Yang kita tahu betul dari katanya Royan, semuanya tuh akhirnya bersandar kita. Terus kalau nggak misalnya kayak ada seseorang melakukan kesalahan dari anggota yang
yang disemprot kan pasti yang ketuanya. Nah, itu Aduh. itu guru kan pasti biasanya Ya, kan guru biasanya. langsung Ya. ke ketua OSIS kan. Ya betul. Dan sebenarnya itu ya hal yang fair sebenarnya karena sebagai ketua harus bisa mengayomi semua Betul. anggota-anggotanya. Dan mungkin itu ya menjadi salah struggle juga, terus kita harus berhadapan dengan pihak guru, terus dari pihak luar juga kita yang lumayan sering berkomunikasi. Dan ya betul tadi kata lo juga ada banyaknya miskom. Ya, pasti. Itu juga menjadi salah satu tantangan menjadi ya sebagai ketua Ya. itu kan, Ya. dimana kita harus memastikan dan menanggung jawab ya atas komunikasi yang harus terjalin. Ya. Terus karena ya kalau ada miskom masih ada masalah. Betul, Ya, betul. baik lagi yang disalahin kan ya pas ketua. Iya. Itu sih banyak struggle. Itu agak sisi gelap ya. Nggak sih gelap. Kalau kesah Emang ya, realitanya kalau kesah ya. ya. Kalau Kalau kesah sih, kalau kesah. curhat aja. Oke, kan aku dengar-dengar kalian ini termasuk sineas dan juga CVP. Betul. Nah, Emang iya. boleh dong, kan udah jadi ketua OSIS, kerjaannya juga banyak, ada tugas, terus jadi anggota CVP juga. Gimana cara kalian ngatur waktunya? Kayak ngebagi misalnya apa yang harus diprioritasin dulu, entah itu mau tugas Mungkin dari- atau Ya, oke, kalau emang dari lumayan ya dari ketua OSIS, terus gue juga jadi salah satu anggota sineas gitu. Terus pastinya juga nggak luput juga dari tanggung jawab tugas kelas, tugas Iya, sekolah benar. dan lain-lain. Dan itu kan sebuah sebuah tantangan gimana kita bisa manage gitu dari waktu-waktu yang ada. Apalagi ya kita selaku manusia, selaku insan yang bernafas di muka bumi. Iya, iya. Ya punya waktu 24 jam Iya, sehari iya. kan. Apalagi kita dibagi dengan banyaknya ya jadi ada urusan OSIS, tugas dan lain-lain. Tentu saja kalau emang kita mulai atau mau memanage waktu tersebut, kita lihat dari skala prioritasnya. Jadi misalnya kita lihat, oh ini ada misalnya kita disuruh ngumpulin amal buat anak-anak, ditunggu sampai jam 3. Nah, misalkan wah ini jam 3, gue selain itu ada tugas juga, tugas fisika dikumpulin besok. Nah itu kan bisa kita lihat dulu yang yang paling utama, nah kita bisa lihat dulu. Nah terus kita juga bisa ngebagi ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan, misalnya ya kayak aduh nih harusnya hari ini gue nongkrong nih, tapi karena ada tugas dan tugas, lain-lain iya. pasti kan sesuatu harus ada yang dikorbankan gitu. Iya, Betul, benar. Kalau nggak kadang kita mengorbankan waktu tidur kita aja, aduh dari siang udah ngerjain tugas soal segala macam, malam besok ulangan kita belajar sampai malam, akhirnya tidur jam ya udah akhirnya waktu tidur kita terkorban. Iya. Pasti dari hal itu banyak yang kita korbankan. Terus tapi itu balik lagi bagaimana kita menjalaninya, apakah dengan kita aduh dengan stres dan lain-lain atau kita enjoyin aja. Tentu saja sih dari awal kita bisa mensuggest diri kita sendiri. Oh kita jalani ini ikhlas, terus ya lillahi ta'ala aja sih. Itu juga demi kebaikan kita ke depannya. Mulia ya, mulia. Insyaallah. Insyaallah. Oke, kalau dari gua sendiri ya, kan bisa dibilang kita juga posisinya sama nih. Sera-sera, sekolah rapat. Waduh. Waduh. Ya kan? Pulang rapat gitu Iya, ya. iya. Nah, pasti ada harus yang dikorbanin gitu. Kalau gue sendiri emang kalau misalkan di sisi akademisnya kalau belajar ya, gue punya jadwal sendiri. Itu gue bangun di sepertiga malam lah, jam 3 segala macem. Sekarang tahajud. Soalnya kalau misalkan kita paksain itu susah. Nah, ya benar Kalau sih, menurut gue benar. sendiri ya, benar. itu susah pasti, capek segala macem, nggak kuat tidur pasti kan. Nah makanya tuh kalau gue abis misalkan ada sekolah ada rapat gitu kan, gue pulang sholat maghrib sholat isya tidur aja dulu, bangun jam 3, jam 4-an bisa lah gue kerjain di situ, kerjain tugas segala macem. Nah kalau misalkan dari sisi CVP sendiri ya, kalau sekarang kan emang ada pembagian timnya ya, pembagian Iya, timnya. benar-benar. Jadi kalau misalkan dikasih job kerjaan, mungkin gue lihat dulu nih acaranya tuh ada sangkut pautnya nggak sama OSIS gitu kan. Kalau misalkan ini kan ya mungkin bisa gue dahuluin OSIS dulu gitu. Kalau kayak gini gimana? Ini ada OSIS ada OSIS ini gimana nih? Ini kan beda nih, beda. Ini special event. Iya, berarti ya? spesial event kan. Jarang-jarang begini kan. Iya, jarang-jarang. Atau bahkan sekali doang gitu. Oh, Ada sekarang. Jangan ya. Jangan. Ngomongin event, ada nggak sih program kerja dari masing-masing OSIS, MON 19 dan MON 22 Jakarta yang paling berkesan? Yang paling berkesan.
Kalau misalkan dibilang paling berkesan sih belum ada mungkin. Cuman insya Allah saat ulang tahunnya MAN 22 mungkin ya kita bisa ya kita bakal Amin. ngadain acara gitu di sini yang belum pernah diadain di periode-periode sebelumnya gitu. Kayak ngadain lomba, pentas seni dan segala macamnya gitu. Itu emang agak susah ya. Iya. Ya. Kan sekarang juga ada fasilitas panggung kan. Oh, jadi iya. insya Allah lah bisa kita ya, wujudkan. Nah ya, balik lagi kalau untuk gue sendiri yang paling berkesan ya. Kalau untuk paling berkesan untuk di periode ini sebenarnya nggak ada ya. Tapi kalau untuk dari periode sebelumnya ya, selama gue Iya. masih menjadi anggota, itu pasti yang paling berkesan itu ada namanya event Kartini. Di mana gue menjadi ketua pelaksana dan itu as first timer ya, gue menjadi ketua pelaksana di situ dan itu gue mempelajari banyak hal yang baru gitu loh. Dan gue juga apa ya, menaruh harapan lumayan yang sangat besar, terus banyak polemiknya, banyak kontroversi dan lain-lain. Banyak hal Ya, cepat. Wes, ya. soalnya sekretaris juga ada di sini kan. Betul, Sekretaris juga ada di betul, sini, betul. gitu. Nah, tapi dari acara itu menjadi motivasi gue juga untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Yang mana yang menjadi yang pertama gitu kan, gue pertama menjadi coba jadi ketua pelaksana. Terus rupanya emang lumayan, tanggung jawab yang diemban juga lumayan. Terus itu juga menjadi bahan pembelajaran gue dan ini sangat memorable dan berkesan buat gue. Evaluasi, Untuk evaluasi sendiri. Itu sih menurut gue. Oke. Nah, terus selanjutnya nih. Ngomongin proker, katanya MAN 19 sama MAN 22 ada proker bareng nih. Tahu dari mana nih? Gak tahu sih, Panitia. kemarin Oh, iya. Salah satu panitia juga. Salah satu panitia ya. Mungkin Bang Ija boleh Bang Ija. Dari awal ya. Ya, jadi sebenarnya ini proker dadakan juga ya. Iya, benar. Terkejut jujur, Terkejut, soalnya tiba-tiba Nah, baru dikirim ada aja langsung, yuk. Gas banget. Kan. Nah, jadi pas itu malam apa ya, lupa gue malam apa. Pokoknya kita gua baru pulang terawih kenapa sejadah nih. Gue langsung buka HP, terus ada notif dari Royan MAN 22. Bos buat ginian yuk bos buat ginian bos. Gas. Wah, langsung ya. Niat baik mesti disegerakan. Iya, betul. Benar. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, dimana kita bisa mendapatkan berlipat ganda pahala ya. Jadi kita ada membuat program yang namanya donasi ke panti-panti, terus ke internal juga sebagai ya bentuk amal untuk sesama kita, bersama untuk berbagi. Nah jadi nanti dari MAN 22 juga ada sumbangan juga, dan terus nanti kita satukan compare betul, kita satukan menjadi ya satu bagian dan kita alokasikan ke panti ya, panti kan. Itu sih nanti dari kerjasama. Jadi tolong ini mungkin Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa sobat MAN 19 dan MAN 22 ikut berpartisipasi pada kegiatan yang mulia ini di bulan Ramadan kan. itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Betul. Ini gue liat-liat deket banget nih, lo berdua boleh dong. Ini agak di luar topik ya, tapi gue kepo dong bisa sedekat ini Lu tuh. kok sedekat-dekat ini maksudnya? Kayak gimana ya? Duduk bangkunya maksudnya. Oh, bangkunya. Pertemanannya sih bener. kayak tiba-tiba jadi deket banget. Mana ketua OSIS lagi dua-duanya. Kalian kepo kan? Boleh dong. Bang Royan aja kali Bang Royan. Oke, ini jadi kita ketemu di satu event gitu dari mana? Kesbangpol ya? Kesbangpol. Ya, itu ada Kesatuan Kebangsaan dan Politik ya. Betul. Itu di event dari pemerintah gitu kan. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Dan kebetulan saya salah satu pesertanya dan juga ada Bang Irza dan hostnya. Hostnya juga nih. Hostnya ikut juga. So nggak tahu Iya. Dan juga satu lagi ketua sineasnya juga tuh. Itu ada di belakang tuh. Iya tuh. Saya. Ya itu. Terus ya kita ketemu lah di situ kan. Terus main di mana ya, Bang? Ya kita ngobrol. Iya ngobrol. Kolam renang ya. Waduh, ngobrol di kolam renang banget tuh. Emang dia mau Di mandi. pinggir ya, bukan di tengah ya. Iya, di pinggir ya, Di pinggir di kolam renang ya. Dia juga sama ketua OSIS periode sebelumnya Bang Rian Lutfi. Shout out buat Bang Rian Lutfi. Itu juga Naomi. Iya betul. Respect sih gue, respect.
Berasa banget sih abang-abangnya. Gitu keren banget itu dia. Ya, terus sebenarnya awalnya tuh ya, awal banget ketemu Royan ini tuh pas kita lagi keberangkatan ya. Jadi mau berangkat. Kebetulan emang rumah gue sendiri emang deket ya sama Mandua 2. Terus iya, gue juga punya banyak teman dari Mandua 2. Itu posisi lagi di atas bus, ngeliat wah ini ada anak Mandua 2. Ikut juga. Terus gue turun sama Bang Lutfi. Terus gue ngobrol sama Bang Lutfi, dia nyamperin, "Bang, udah salaman." Ya aduh. Udah salaman nih. Sikapnya udah ini Iya, banget ya. udah. Masya Allah kan kita silaturahmi Iya, gitu betul. kan yang namanya kenalan gitu. Itu terus aja ya gue malas nih, iya kita ketemu relasi yang baru gitu ya. Bahkan seneng juga. Dari situlah. Dari situlah kita udah lumayan ngobrol seringnya. Terus di kelas pada saat di acara tersebut tuh ya kalau gue sih bukan nama Ryan, tapi ada si satu adik kelas. Iya. Terus kita juga cerita-cerita. Terus setelah kelas juga, pas kayak lagi makan gitu, pas lagi sama makannya juga kita bareng. Terus sama banyak juga teman-teman kok yang dari shout out juga buat teman-teman Kes Bangpol mungkin. Iya, Nonton ya. boleh. Ya, mungkin kalian Iya. nonton. Itu juga banyak ada teman-teman gue juga. Itu di sana orang-orangnya juga yang berkapabilitas. Betul. Hebat juga dari orang. Benar. Dengar banyak juga yang jadi ketua OSIS juga. Ya, betul. Oh, benar juga. banget. Bukan kita doang nih sebenarnya, Iya. emang lumayan dekat ya. Cuman dari peserta-peserta yang lain pun banyak yang ngomongnya, oh iya sekarang jadi ketua yang Keren sih emang, keren. Emang itu acara orang-orang keren sih kayaknya. Ya. Oke, kan kalian sebagai ketua OSIS nih banyak banget tadi struggle-nya tuh banyak banget entah dari anggotanya, Betul. dari sekolahnya. Ini lebih ke pesan semangat buat anggota-anggotanya, Apa ya buat semangat? BPH-nya kan pasti yang bukan pusing doang kalian berdua nih, pasti kalian juga berbagi susah, senang, sedih, susahnya ke BPH-nya juga. Boleh dong dikasih kata-kata semangatnya. Bang Royan dulu ya, Bang Royan. Ya mungkin singkat aja ya, Singkat saja. semangat buat BPH OSIS dan anggota OSIS semuanya. Ya semoga bisa sukses lah, sukses. Amin. Sukses lah ya, amin, sukses sampai akhir masa jabatan gitu. Ya untuk BPH OSIS Man 19. Dalam. Tentu saja bukan semangat ya, udah sering gue ngomong semangat. Iya, tapi kayak yang Ya kecil tetap bertahan lah. Iya. Tetap bertahan ya. Semoga dilancarkan semua urusan, semua urusan. Amin. Segala Amin. pekerjaan yang Amin. kita itu Amin. semoga kita dimudahkan, terus buat teman-teman anggota juga lebih semangat lagi gimana kita membangun organisasi ini biar ke depan lebih baik. Terus juga ya kan dari BPH kan orang-orang yang hebat pasti. Betul, pasti. Dari anggota-anggota juga yang sudah terkurasi menjadi anggota itu kan pasti orang-orang yang kompeten. Ya udah diseleksi kan pasti. Ya, semoga di rezim apapun yang kalian jalani, di aturan apapun yang kalian taati, semoga di balik itu semua menjadi pembelajaran. Seaneh apapun ya peraturannya ya, seaneh apapun rezimnya. Jadi gue rasa semangat teman-teman semua, dan semangat mungkin buat diri gue sendiri ya. Semangat. Ya gitu. Semangat Bang Ren. Semangat ya. Oke, dari kata-kata semangat, kalian ada harapan apa ya? Maksudnya jangan taruh harapan lebih deh. Maksudnya kedepannya buat OSIS dari masing-masing sekolah, gimana? Entah buat periode sekarang atau buat periode nanti. regenerasi. Ya. Oh, regenerasi ya. Silakan Bang Ren. Dulu. Oh ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menjadi regenerasi dari mungkin ketua OSIS atau BPH dan lain-lainnya, gue harap kalian bisa lebih adaptif, lebih inovatif lagi, dan yang buat mencari pelajaran dari periode yang sekarang. Tentu saja semua kita berharap menjadi organisasi yang lebih baik tentu saja untuk Amin. periode-periode selanjutnya, dan akan membawa nama Man 19 itu menjadi dikenal dengan citra yang baik, dengan citra yang bagus. Tentu saja itu sih. Oke, mungkin gue cukup ngasih quote saya buat hari ini. Aduh. Karena udah Kata-kata hari ini diwakilin kah? ya. Oh, Iya. iya. Aduh. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin buat teman-teman dari OSIS Man 22 dan Man 19 Jakarta, jangan lupa better than yesterday, better than today, and prepare for tomorrow. Asik. Asik. Asik banget tuh. Respect. Udah. Udah.
Oke, makasih ya. Sama-sama. Untuk, Sama-sama. Sama-sama. Oke. Sama-sama. perbincangan hari ini cukup seru. Seru. Banyak ininya ya. Banyak daging-daging. Udah gini. Masih banyak insight-nya. Oke, terima kasih Sobat 19 yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Udah.